Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyama lailihi tatawwu'an wa siyaman nahari wajiban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu mawlana azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin as-shaimat, yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segenap pengurus Masjid Jami'al Islam dan panitia Ramadan yang insyaallah selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini dalam suasana Ramadan kita hadir, kita kumpul bersama di tempat yang mulia, yang insya Allah dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Orang-orang yang hadir, orang-orang yang kumpul, orang-orang yang duduk di tempat umumnya, insya Allah kelak di akhirat nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, seorang pemimpin revolusioner dunia akhirat, seorang rasul pilihan, khatamul anbiya wal mursalin, satu-satunya nabi dan rasul yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya kelak di akhirat nanti. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini dijadikan oleh Allah menjadi umat yang senantiasa cinta kepada Rasulnya, umat yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya, umat yang selalu melaksanakan perintahnya. Insya Allah kelak di akhirat nanti umat yang semacam ini mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kalau pada malam hari ini di bulan suci Ramadan kita memasuki malam yang ke-25, betul? Sebagian saudara-saudara kita malam hari ini malam yang ke-26. Kita melaksanakan malam yang ke-25, tak terasa Ramadan tinggal sesaat lagi meninggalkan kita. Tak terasa bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Azimun Mubarak meninggalkan kita. Dalam suatu riwayat di dalam kitab Qurratun Nasihin, seluruh penghuni langit, seluruh penghuni dunia, seluruh penghuni alam, ketika Ramadan ingin pergi, ketika Ramadan ingin meninggalkan kita, semuanya mencucurkan air mata,
Mereka sedih akan ditinggal oleh bulan yang mulia. Mereka menangis karena ini ditinggal oleh bulan yang penuh dengan keberkahan. Itu seluruh penghuni langit, penghuni dunia, penghuni lautan menangis ingin ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Kira-kira nih kita yang hadir pada kesempatan malam ini mau ditinggal Ramadan pada sedih, pada gembira, Pak? Alhamdulillah, ada yang sedih, ada yang gembira. Sedih, ya Allah, besok udah mau lebaran, bocah makan belum ada, mau pulang kampung belum punya ongkos. Tuh sedih. Gembira, alhamdulillah semuanya udah lengkap. THR cair. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Taala. Pada tahun ini Ramadan kita dipanjangkan umur Allah Taala, sehingga ketika itu sekalian dalam hadis qudsi Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi Musa alaihissalam, Pak Bu, Nabi yang mampu berdialog dengan Allah. Dalam firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi yang mampu berbicara, yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah berkata kepada Nabi Musa, Pak Bu, apa kata Allah? Musa, aku berikan 2 cahaya dan 2 kegelapan. Buat siapa itu ya Allah? Buat umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lantas Nabi Musa berkata, ya Allah, begitu istimewanya umat Muhammad ya Allah, begitu mulianya umat Muhammad ya Allah, saking istimewanya, saking mulianya, kau perhatikan dengan sepenuhnya umat Muhammad. Maka dalam riwayat lain mengatakan, ya Allah, tolong panjangkan umur saya ya Allah. Kata Nabi Musa di Pak, agar saya mampu dan bisa menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, Nabi Musa saja sudah menjadi Nabi, sudah menjadi Rasul, kepengen menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun memang perbedaan usia antara umat Nabi besar Muhammad dan umat Nabi Musa usianya berbeda, Pak. Bayangkan usia umur umat Nabi Musa panjang, orang yang tinggi ratusan tahun, bahkan ada yang mempunyai usia 900 tahun. Itu umat Nabi Musa. Bahkan ketika Nabi Musa wafat, Tuhan mengatakan usia Nabi Musa berusia 123 tahun. Hebatnya umur umat Nabi Musa alaihissalam. Sementara umur umat Nabi Muhammad orangnya kecil-kecil, pendek-pendek, usianya antara 60, 70, 80 udah kagak bisa ngapa-ngapain, hidup udah kurang nikmat, betul. 80 tahun usia, rambut udah putih, mata udah rada-rada rabun, gigi udah pada ngomong, pendengaran udah rada-rada bolot, ya keriput, makan udah hambar. Kenapa? Lidahnya udah hambar. Padahal usianya baru 80 tahun. Kan yang paling nikmat hidup antara umur balik sampai usia 40 tahun, 45 tahun, betul? Nikmat hidup. Kalau usia udah 80 tahun ke sana, udah waktunya udah sore. Tahu udah sore, Pak? Mau maghrib. Ya, usianya udah mau maghrib. Kalau saya usianya masih johor. Ya, alhamdulillah. Ini sekalian. Lantas Nabi Musa berkata, ya Allah, 2 cahaya apa yang kau berikan kepada umat Muhammad ya Allah? Dan 2 kegelapan apa ya Allah yang mampu 2 cahaya itu menerangi 2 kegelapan? Yang pertama kata Allah, aku berikan cahaya nur Ramadan, cahaya Ramadan, cahaya bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah kita termasuk hamba yang diistimewakan oleh Allah, hamba yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman,
Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Allah tidak manggil ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam. Tidak, yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Kenapa yang dipanggil oleh Allah orang beriman bukan orang Islam? Karena sudah barang tentu orang yang beriman sudah pasti Islam. Kalau yang dipanggil oleh Allah orang Islam belum tentu beriman. Nyatanya banyak ngaku Islam, ngaku Muslim di bulan Ramadan, puasa kagak, taraweh kagak, tadarus kagak, lebaran Ya. banyak yang begitu. Ya, banyak. Ya Allah, kalau di pasar itu saya lihat ya rokok, kopi, nggak punya rasa malu. Apa katanya? Hormati orang yang tidak puasa. Terbalik apa kagak nih Pak? Hormati orang yang tidak. Seharusnya yang tidak puasa menghormati orang yang puasa. Hai orang-orang beriman kepada Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah mewajibkan kita Pak untuk berpuasa. Allah punya tujuan itu. Enggak senang-senang Allah perintahkan puasa saja. Ada tujuan yang Allah sampaikan, yang Allah inginkan buat hambanya, hamba yang beriman, hamba yang muslim. Makanya sekarang wajib puasa ada 4 macam. Ini mungkin disampaikan oleh para guru kita. Syarat wajib puasa yang pertama Islam. Islamnya sudah balik. Kalau sudah balik akil, akalnya sehat, alias tidak dalam keadaan stres, alias tidak gila. Kenapa orang gila kagak wajib puasa? Jangankan puasa, sholat aja orang gila kagak wajib. Orang gila nggak wajib puasa. Makanya besok siang kalau ada orang yang kagak puasa ngaku Islam, mungkin sedang Gila. oh. Suami ibu besok siang nggak puasa, berarti suami ibu sedang Gila. gila. Ya monggo sekalian orang yang mampu yang terakhir, orang yang sudah tua boleh nggak puasa. Makanya tujuan Allah untuk memerintahkan hambanya, la'allakum tattaqun, ayat orang-orang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Pasti kalian menjadi orang yang bertakwa, muslimun mukminun muttaqun. Subhanallah, target yang paling tinggi derajat manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun di kampung kita, di wilayah kita, di sekitar kita di Pak Bu, umat Islam itu sudah terkotak-kotak menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama yang mungkin saya pernah sampaikan adalah kelompok muslimun mukminun, orang Islam yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Orang Islam yang beriman diperintahkan sholat dia sholat, diperintahkan puasa dia puasa, diperintahkan zakat dia zakat, diperintahkan haji jika mampu dia kerjakan. Tuh orang Islam yang beriman. Yang kedua, muslimun munafikun, orang Islam yang munafik. Kita udah tahu tuh Pak, tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik 3 macam. Salah. Idza hadasa kadzaba. Kalau orang munafik itu tandanya idza hadasa kadzaba, kalau ngomong goroh melulu. Tahu goroh? Bohong. Ibu pernah bohong sama suami? Jarang. Suami pernah bohong sama istri? Sering. Iya, suami sering, kalau istri jarang. Ya Allah. Ngaku Islam, ngaku muslim, sholat kagak, puasa kagak. Ya Allah, nih muslimun munafikun. Ini kelompok yang kedua nih. Kelompok yang ketiga, musliman musiman yang sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Subuh nggak sholat, tarawih kagak, puasa kagak, besok sholat Id jam 6 udah berangkat. Betul? Maklum, baju pokoknya baru, mukenanya baru, pecinya baru, apa sudah jepit baru. Ya Allah, tuh besok sholat Idul Fitri. Lihat tuh. Iya, sholat tahunan, musliman musiman, sholatnya setahun 2. Yang paling parah kelompok yang keempat Pak Bu, muslimin musimin.
Muslimin. Yang tidak pernah akur sama saudara, yang tidak pernah akur sama tetangga, yang tidak pernah akur dengan yang lainnya, memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillah, la tadkhulul jannah akhir rahim. Jangan harap masuk ke dalam surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Makanya kita beruntung, kita bersyukur kepada Allah. Setiap kali Ramadan datang kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Kita isi Ramadan dengan puasanya, kita isi Ramadan dengan tarawihnya. Makanya orang yang puasa malamnya nggak tarawih, ibarat ibu-ibu masak sayur asem, kagak pakai asem, kagak pakai garam. Rasanya bagaimana tuh sayur asem? Iya, kagak pakai asem, kagak pakai garam, bagaimana tuh rasanya? Ibu masak sayur asem, nggak pakai garam, nggak pakai asem. Sepet. Wah, hambar itu. Iya, puasa rajin, tarawih kagak, kadang-kadang sholatnya ditinggal. Bahkan kata anak muda di bulan Ramadan, setan-setan pada diikat-ikatin, setan-setan pada dicadang-cadangin. Ternyata tahun ini setan banyak yang terlepas ikatannya. Tahun ini setan banyak yang terlepas ikatannya. Kalau setan kan enggak, kalau jalan kagak nampak kakinya, ngambang, betul? Iya, setan kalau jalan kagak nampak ke bumi, ngambang dia. Makanya kalau ada warung-warung nasi di siang hari, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, enggak nampak, ngambang. Namanya betul? Setan itu. Iya, kenapa? Kakinya ke depan. Ya Allah, itu sekalian. Nih, kemuliaan Ramadan, keagungan Ramadan. Makanya cahaya Ramadan kelak akan menyinari kegelapan yang Allah berikan kepada kita. Cahaya Ramadan akan membekas pada diri umat, pada hamba Allah yang ketika besok keluar Ramadan, selama Ramadan dia rajin ke masjid, selama Ramadan dia rajin baca Al-Quran, selama Ramadan dia beramal soleh, maka ditinggal oleh Ramadan, bekas Ramadan terus diaplikasikan, terus diamalkan sampai berikutnya, sampai bulan-bulan berikutnya. Itulah orang-orang yang berhasil menjalankan puasa Ramadan, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika besok kita keluar Ramadan, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini kan kebanyakan orang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, yang kagak puasa minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minta maaf bukan bulan Syawal saja. Yang namanya minta maaf setiap hari. Silaturahim pun sama, bukan cuma bulan Syawal saja. Silaturahim tiap hari. Ini kan kita kadang-kadang salah menyebut. Ketika kita nanti habis sholat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Kadang-kadang zaman udah canggih Pak Bu, ya, cuma bisa mengucapin lewat WhatsApp, cuma bisa mengucapin lewat Instagram, cuma bisa mengucapin lewat jarak jauh. Cuma sekedar mengucapkan. Orang-orang dulu berangkat ke rumah saudara, berangkat ke rumah orang tua sebagainya. Untuk apa? Bermusafahah. Kenapa? Ketika seorang muslim, dua muslim itu datang berjumpa, dia bermusafahah di antara keduanya, maka dosa-dosa keduanya itu pada rontok. Kata lagi itu. Ketika kita bermusafahah berjabat tangan, dosa-dosa keduanya pada rontok. Ini yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cahaya Ramadan ketika kita isi dengan puasanya, ketika kita isi dengan tadarusnya, ketika kita isi dengan tarawihnya, besok kelak di akhirat nanti akan menyinari kita, insya Allah. Yang kedua, cahaya yang kedua yang Allah berikan kepada umat Muhammad, apa itu ya Allah? Cahaya yang aku berikan kepada umat Muhammad usaha Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Makanya dengan kita membaca Al-Quran, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, kita baca Al-Quran, apalagi nih selama Ramadan menghatamkan Al-Quran, subhanallah. Orang yang mampu menghatamkan Al-Quran, Pak Bu, Bapak Ibu misalkan selama Ramadan hatamnya Al-Quran 30 juz, maka seluruh malaikat yang ada di jagat raya ini
memohon ampun kepada Allah. Buat siapa? Buat orang yang menghatamkan Al-Quran. Tuh, minimal kalaupun kita kagak hatam, ngikut hataman. Insya Allah pahalanya dapat. Baca tuh Al-Quran. Ada orang yang bilang udah tua, ya saya mah gak bisa baca Al-Quran. Pada waktu saya masih kecil ngaji baru Iqra 1, ya udah nggak ngaji lagi. Baru Iqra 2 udah nggak ngaji lagi. Wajar kalau sudah tua begini nggak bisa baca Al-Quran. Kalau memang udah nggak bisa baca Al-Quran, minimal dengerin orang yang baca Al-Quran. Ya di kampung saya nggak ada yang baca Al-Quran, di masjid nggak ada yang baca Al-Quran. Mau siapa lagi saya mau dengerin. Kalau nggak ada orang yang baca Al-Quran, minimal lihat itu Al-Quran, lihatin itu Al-Quran, lihatin itu Al-Quran. Baca kagak, dengar kagak, lihatin itu ayat-ayatnya, tulisannya. Dengerin aja, lihatin aja udah dapat pahala. Lihatin aja udah dapat pahala. Ya, saya kagak punya Al-Quran. Nauzubillah. Islam kagak punya Al-Quran. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, lewat Al-Quran besok Allah akan berikan cahaya pada wajahnya, cahaya pada hatinya, cahaya dalam kehidupannya, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran akan menyinari kegelapan yang Allah berikan kepada kita. Lantas Nabi Musa bertanya lagi, Allah, dua kegelapan apa itu ya Allah yang kau berikan kepada umat Muhammad? Kegelapan yang aku berikan kata Allah yang pertama, kegelapan ketika nanti terjadinya hari kiamat. Dunia akan hancur, matahari akan hancur, semuanya merasa ketakutan, takut sekali. Istri gak bisa mampu membantu anak-anaknya, nolong anak-anaknya. Suami gak bisa nolong istri-istrinya, gak bisa, nafsi-nafsi. Besok ketika nanti terjadinya hari kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apalagi ini dikit lagi mau perang dunia ketiga. Baru dikit lagi mau perang dunia ketiga. Kalau negara-negara superpower seperti Rusia, Amerika, Vietnam, negara-negara yang punya rudal begitu hebatnya, diluncurkan ke permukaan bumi, ya Allah, apa yang terjadi? Maka kiamat juga nanti akan datang, hancur dunia ini. Maka persiapkan diri kita untuk memperbanyak ibadah dan beramal soleh. Bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti terjadi hari kiamat, gelap gulita, rasa huru-hara, ketakutan, cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran akan menerangi diri kita, akan menerangi jiwa kita, akan menerangi pikiran kita, akan menerangi mata batin kita lewat cahaya Ramadan, lewat cahaya Al-Quran. As-shaimin as-shaimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kegelapan yang kedua itu apa ya Allah, kata Nabi Musa? Kegelapan yang aku berikan kepada umat Muhammad adalah kegelapan yang kedua, adalah kegelapan ketika besok manusia masuk ke alam kubur, calon-calon penghuni kuburan, calon-calon penghuni kuburan, apalagi yang udah tua, apalagi yang usianya sudah lanjut. Tapi kan yang namanya umur itu hak prerogatif Allah. Siapa tahu yang udah belakangan yang tua duluan siapa tahu, betul? Atau yang tua duluan yang muda belakangan. Iya. Walikulli ummatin adal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap manusia, bagi tiap-tiap umat, waktunya udah ditentukan oleh Allah. Kalau waktunya udah tiba, udah nggak bisa main ditawar-tawar lagi. Matinya tidak main ditawar-tawar lagi. Apakah dia sakit ataupun dia dalam keadaan sehat, kalau Allah sudah tentukan waktunya, kita kudu siap. Yang penting kalau kita mati dalam keadaan husnul.
mah pulang tarawih dari Masjid Al-Islam, cakep mati. Cakep apa jelek? Cakep. Cakep, pulang tarawih mati cakep. Pulang nonton gambut, pulang main gaplek mati. Cakep apa jelek? Jelek. Pilih mana aku? Pulang tarawih atau pulang nonton dangdut? Ntar. Pulang tarawih atau pulang nonton dangdut? Iya, berbalik takut mati. Ya, kalau pulang tarawih jangan tarawih malam ini ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Besok di alam kubur manusia itu akan masuk. Maka di situ Bapak sekalian, Abu Lais As-Samarkandi, salah seorang ulama besar, menyampaikan kepada kita, ya, man arada ayyan jua min adabil qabri ayyulazima arba'atu asya wa yajtanibu arba'atu asya. Ini sampai jam 8 ya. Sampai jam 8 Mas ya. Tanggung. Kata Abu Lais As-Samarkandi, barang siapa yang pengen terhindar dari azab kubur, maka lazimin 4 hal, tinggalkan 4 hal. Kalau pengen terhindar dari azab kubur. Apa yang pertama kata Abu Lais? Fal muhafazatu 'ala shalah. Jaga rawat baik-baik sholat kita, jangan sampai kita tinggalin. Insya Allah kita selamat dari azab kubur. Kalau perempuan Pak Bu beda dengan laki-laki. Kalau istri sama suami beda dengan apa yang diterapkan oleh Allah. Ketika istri meninggal lebih dulu, suaminya ikhlas, suaminya redha, di alam kubur tidak akan mendapatkan hisab. Salahnya kalau suaminya ikhlas, suaminya redha. Kalau istrinya meninggal, kira-kira Bapak ikhlas Bapak kalau istri Bapak meninggal lebih dulu? Ikhlas banget. Ikhlas banget. Iya. Ibu mau nggak terhindar dari azab kubur, Bu? Bu, mau nggak terhindar dari azab kubur? Pulang tarawih tanya suami. Pulang tarawih tanya suami. Apa kata Ibu? Pak, kira-kira kalau Ibu meninggal lebih dulu ikhlas apa kagak, Pak? Jangan jawab dulu, Pak. Ya, ikhlas apa kagak, Pak? Kata suami, emang apa sih nanya begitu tugen-tugenan? Enggak usah pakai tanya. Terus bagaimana, Pak? Enggak usah pakai tanya. Emang apa? Emang gue lagi arep-arepin. Ya Allah. Nih, sekalian. Di alam kubur besok ada azab, ada fitnah, ada nikmat. Allah mengatakan, kalau pengen terhindar dari azab kubur, lazimkan tuh, jaga sholat kita, rawat sholat kita. Apalagi dengan cara kita sholat berjamaah. Yang kedua, yang kedua banyakin baksirus sedekah, banyakin sedekah. Yang ketiga baksir tasbih, banyakin baca tasbih. Yang keempat baksir Quran, banyakin baca Al-Quran. Jaga sholat, baca tasbih, sedekah, baca Al-Quran. Insya Allah besok di alam kubur kita mendapatkan nikmat alam kubur. Alhamdulillah. Yang penting tadi jaga sholat kita, banyakin baca Al-Quran, sedekah kita kerjakan, dan banyakin baca tasbih. Insya Allah kita terhindar dari azab kubur. Itu yang harus kita lazimkan. Lantas apa yang harus kita hindarkan? 4 macam lagi yang harus kita tinggalkan. Yang harus kita tinggalkan yang pertama, al-kadzib, hindarkan sifat dusta, hindarkan sifat bohong. Karena setiap pembicaraan kita, ketika tidak ada keadilan, tidak ada kebijaksanaan, selalu berdusta atau berbohong, maka dosa-dosa akan mengguluti diri kita. Lisan kita besok, ketika kita sakaratul maut, akan berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hindarkan sifat dusta, hindarkan sifat bohong. Yang kedua, hindarkan sifat namimah, madu domba. Yang ketiga, khianat tinggalkan. Dan yang keempat, perhatikan tentang masalah istinja. Insya Allah kita akan selamat dari azab kubur. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, jamaah Masjid Al-Islam, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya, remajanya, semuanya, as-shaimin as-shaimat, senantiasa diberkahi kehidupan kita, dipanjangkan umur kita,
dikuatkan iman Islam kita, dimudahkan dalam segala urusan-urusan kita. Jadikan anak-anak kita anak yang saleh, yang soleha. Jadikan anak-anak kita anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hidup kita berkah. Insya Allah berangkat ke Mekah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa la nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.